Para jemaah sekalian, sebelum kita mulai
Al-Qari'ah, qa mat tabi'i atau mat asli
asli. Yauma yakunun nasu kal farah, kal alif qamariyah, farashi maqami atau asli, kal farashil alif qamariyah, mab kal wala surah, kal farashil mabthus man alif disukun. Watakunu maqtabi atau asli. Watakunul jibalu alif qamariyah, jibalu maqtabi, kal ihni alif qamariyah, kal alif qamariyah, kal ihnil man alif qamariyah, kal ihnil manfush, nun katmufa ikhfa haqiqi, ikhfa haqiqi, manfush man alif disukun. Fa amma min bertasydid ghunnah atau tajibul ghunnah atau wajibul ghunnah. Fa amma ma maqtabi, man sakulat, nun termusa ikhfa haqiqi, ikhfa haqiqi. Fa amma maka dia berada dalam kehidupan
kehidupan yang menyenangkan. Wa amma man khaffat mawazin, dan ada orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apa neraka hawiyah itu? Narun hamiyah, yaitu api yang sangat panas. Ya. Ini surah Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah adalah surah yang ke-101. Surah yang ke-101. Al-Qari'ah itu artinya hari kiamat. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan tentang hari kiamat. Nah, di antaranya adalah surah Al-Qari'ah, kemudian surah Al-Ghasyiyah, kemudian juga surah Al-Haqqah, ya, Al-Haqqah. Nah, kemudian di tengah-tengah surah juga banyak ya tentang Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hari kiamat. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hari kiamat? Ini untuk mengingatkan kita bahwa kehidupan dunia itu adalah sementara, dan semua yang kita kerjakan di dunia itu akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menikmati kehidupan yang lebih kekal dan abadi. Jadi Allah Subhanahu wa taala sering ingatkan kita tentang hari kiamat, bahwa alam semesta beserta isinya itu akan hancur. Ya, Al-Qari'ah itu asalnya dari kata qara'a, artinya mengetuk. Ada juga yang mengatakan artinya itu suara yang menggelegar, ya, suara yang menggelegar. Ya, al-qiyamah ayat allati taqra'u qulubu ahwaluha, yang menggetarkan hati dan goncangan seluruhnya. Jadi saat terjadi hari kiamat yang besar itu nggak ada lagi yang bisa hidup, nggak ada lagi yang bisa hidup. Ya, di situ dikatakan bahwa manusia itu seperti lawan yang berterbangan, kemudian gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan. Nah, itu yang begitu kuat saja fondasinya itu bisa hancur. Ya, jadi ketika terjadi hari kiamat itu, maka tidak ada satu manusia pun, satu makhluk pun di dunia ini yang tersisa, termasuk para malaikat. Ya, malaikat tidak bisa mati, tapi pada saat hari kiamat semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tiupan, ya, malaikat Israfil. Ya, Israfil itu mati di belakangan, karena dia neo. Kalau dia mati saya siapa ya? Ya, kalau dia mati duluan siapa yang neo? Jadi dia mati di belakangan, habis neo baru dia mati. Nanti dibangkitkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, suruh dia ulangi. Tiupan yang kedua itu adalah membangkitkan, ya, semua makhluk Allah Subhanahu, termasuk manusia. Ya, ada ulama mengatakan hanya manusia yang dibangkitkan, yang lain tidak, seperti binatang, tumbuhan dibangkitkan, ada yang mengatakan itu. Tapi karena memang ya agama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk manusia, ya, untuk makhluk Allah, manusia. Nah, ya, kalau binatang tumbuhan kan enggak, ya, makanya kalau kita baca surah An-Naba, ya, disebutkan amma yatasaalu 'anil naba'il 'adzim alladzi hum fihi mukhtalifun. Nah, mereka meributkan tentang An-Naba, berita besar. Ya, tentang apa yang mereka ributkan? Anil naba'il 'adzim, tentang berita besar. Berita besar itu apa? Berita besar itu adalah tentang hari kiamat. Ya, mereka bilang apa? Kalau orang kafir bilangnya bahwa nggak ada tuh yang namanya hari kiamat, kemudian manusia dibangkitkan lagi untuk mempertanggungjawabkan amal ibadahnya, nggak ada. Kenapa? Karena orang kalau udah mati dia akan menyatu dengan tanah, dia akan menyatu dengan tanah dan tidak akan lagi kembali untuk mengikuti kehidupan berikutnya. Kalau mereka orang-orang kafir. Nah, kalau buat kita orang-orang yang beriman, gunanya ya Allah mengingatkan hari kiamat itu untuk apa? Biar kita sadar
bahwa kehidupan dunia itu sementara dan akan ada kehidupan yang lebih kekal lagi. Makanya ya, ad-dunya mazra'atun lil akhirah. Dunia itu adalah merupakan ladang buat kita beramal. Nah, al-qabru awwalul manazil. Kubur adalah tempat persinggahan kita yang pertama. Adapun persinggahan kita yang terakhir kapan? Nanti setelah hancurnya alam semesta, dibangkitkannya lagi manusia untuk mempertanggungjawabkan amal ibadahnya. Itulah kehidupan yang kekal. Lalu dia hidup di surga, ya udah kekal selama-lamanya. Kalau dia hidup di neraka, ya kekal selama-lamanya. Ya. Jadi ini tentang hari kiamat. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa hari kiamat itu terbagi dua. Ya, ada yang pertama kiamat sughra. Kiamat sughra itu kiamat kecil. Ya, kiamat kecil seperti misalnya kematian. Ya, kematian dengan sebab misalnya sakit. Dengan sakit akhirnya menyebabkan kematian. Itu namanya kiamat. Cuma kiamatnya kiamat sughra, kiamat kecil. Nabi bersabda, "Man mata faqad qamat qiyamatuh." Barang siapa yang mati berarti dia sudah mendapatkan kiamatnya. Ya, kemudian mungkin maaf ya, misalnya tabrakan di jalan, itu juga kiamat juga. Atau rumahnya kebakaran, itu kiamat. Ya, nah, termasuk kehilangan motor juga. Kehilangan motor, kehilangan sepeda itu kiamat. Apalagi itu kalau dia punya motor mana tahu tuh ya, lagi parkir hilang, ya kiamat dah gue, kiamat dah. Nah, motor aku dicolong, udah itu kiamat juga tuh. Cuma kiamatnya kiamat kecil ya. Nah, kiamat besar itu hancurnya alam semesta beserta isinya. Nah, itu yang ada lagi itu. Ya, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, semua makhluk Allah ya, semua akan hancur. Ya, semua akan hancur, termasuk malaikat hancur semua, mati semua. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hanya Allah yang kekal selama-lamanya. Nah, ini ya, ini menjadi satu keyakinan. Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala ya banyak mengingatkan kita tentang Al-Qur'an. Dalam surah Taha di antaranya innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Sesungguhnya hari kiamat itu pasti datang. Akadu ukhfiha. Hampir saja aku sembunyikan. Ya, memang disembunyikan tanpa terjadinya, tak ada yang tahu. Tak ada yang tahu. Jangankan kita, Nabi Muhammad SAW ya, di hadis Arba'in Nawawi yang kedua ya, kita baca ya, ketika Nabi sedang duduk bersama para sahabat, tiba-tiba datang orang yang berpakaian serba putih, rambut hitam, duduk berhadapan dengan Nabi, adu dengkul, memegang buah paha Nabi. Ya, bertanya, ya Muhammad, akhirni anil Islam. Beritahu kepada tentang Islam. Nabi jawab, al-Islam asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakat wa shaum ramadan wa hajjil baiti wa istata'a ila sabila. Dijawab mereka. Kemudian ditanya lagi, ya Muhammad, akhirnya anil iman. Beritahukan kepada tentang iman. Nabi jawab, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Ya, ditanya lagi, ya Muhammad, akhirni anil ihsan. Beritahukan kepada aku apa itu ihsan. Nabi jawab, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu ihsan. Engkau menyembah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Jika kau tidak mampu melihat Allah, ya, maka yakinlah Allah yang melihat kau. Itu ihsan. Tanya lagi yang keempat, ya Muhammad, akhbirni matas sa'a. Beritahukan kepada aku tentang hari kiamat, kapan datang. Nabi bilang, "Man mas'ul a'la bi alam as-sa'il." Ya, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. Itu artinya Nabi ketika ditanya maka sah, Nabi nggak tahu. Kenapa? Karena yang tahu ya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ketika Jibril datang kepada Nabi nanya tentang hari kiamat, Nabi jawab, yang bertanya lebih tahu daripada apa yang ditanya. Lalu malaikat Jibril
jelasin deh tanda-tandanya deh. Tanda-tandanya banyak. Kalau dalam hadis itu dijelaskan cuma sedikit ya. Kalau kita buka kitab ya tentang tanda-tanda hari kiamat itu banyak. Ya, adanya kaum yang bisa mematikan. Nah, kemudian turunnya Dajjal, ya, turunnya Dajjal. Nah, kemudian juga turunnya Imam Mahdi, turunnya Nabi Isa. Nabi Isa turun itu bukan sebagai nabi terakhir, bukan, tapi sebagai nabi yang ingin memberitahu kepada mereka orang-orang yang menganggap Nabi Isa itu mati disalib. Nah, Nabi Isa itu akan memberikan bukti, aku ini adalah nabi, bukan Tuhan, bukan Yesus. Nanti Nabi Isa itu akan memberikan komen seperti itu. Ya, kalau selama ini mereka menyatakan Nabi Isa itu sebagai Tuhan atau anak Tuhan, nah itu nanti Nabi Isa akan berbicara seperti itu. Kemudian apa lagi tandanya? Ya, seorang ibu melahirkan anak, tapi anak itu akan menjadi tuannya, ya. Banyak tanda-tanda tentang hari kiamat, ya, turunnya Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj dan Ma'juj itu adalah mufsiduna fil ardh. Dan dikatakan itu inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardh. Orang-orang yang membuat kerusakan, yang namanya sipit. Itu makanya sipit-sipit itu sekarang kebanyakan udah kelihatan nih sipit-sipit yang bikin rusak di semua negara, termasuk di Indonesia. Hati-hati ya, apakah ini merupakan tanda-tanda hari kiamat, ya. Ya, kita nggak usah nungguin kapan hari kiamat besar itu terjadi, nggak usah. Kenapa? Nggak ada yang sanggup. Kita nggak bisa sanggup, ya. Jangankan hari kiamat, ya. Kita orang kayak kita, ya, ketemu Dajjal ini nggak bakal sanggup. Kenapa? Karena tatapan Dajjal itu bisa membuat iman kita runtuh. Itu tatapannya doang. Makanya kita jangan pernah mimpi pengen berharap, gue pengen ketemu hari kiamat kubro, kiamat besar. Kenapa? Kiamat kecil aja kita sakit aja udah belum, kita kan dikasih sakit ini udah belum, ya. Apalagi nungguin kiamat kubro, masya Allah. Nah itu besar, ya. Makanya ini yauma yafirrul mar'u min akhihi wa sahibatihi wa banihi, ya. Pada saat manusia berlari, ya, orang pada lari, yang bapak nggak mikirin anak, yang ibu juga nggak mikirin anak, ya, suami nggak mikirin bini nggak mikirin suami lagi, udah masing-masing, ya, nafsi. Kenapa? Karena hari itu adalah hari di mana manusia itu, ya, mempertanggungjawabkan amal ibadahnya masing-masing. Jadi nggak nyari kita punya anak dan kita sayang banget sama anak di dunia sama bini, ntar begitu hari kiamat terjadi nggak bakal dia mikirin. Kenapa? Dia mikirin diri sendiri, kemana nih? Gitu, ya. Nah, begitu juga hari kiamat, surah kiamat kecil. Jadi banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang hari kiamat. Kalau surah Al-Ghasyiyah, Al-Anfal, Al-Ghasyiyah, wujuhun yawma idzin khasyiyah, amilatun nasibah. Ya, nah, ketika datang hari kiamat, ya, wajah wujuh yawma idzin khasyiyah, wajah mereka itu tertunduk pucat, ya, wajah mereka tertunduk pucat. Beda dengan orang-orang yang ahli ibadah. Ketika orang-orang yang ahli ibadah, wujuh yawma idzin na'imah. Beda. Kalau orang-orang yang ahli maksiat, nanti begitu datang hari kiamat, al-ghasyiyah, wujuh yawma idzin khasyiyah, mukanya terlihat pucat dan ketakutan. Tapi orang yang ahli ibadah terlihat wujuh yawma idzin na'imah, ya, lisa'iha radiyah. Karena dia dengan usaha-usahanya itu redho. Allah perintahin sholat, dia kerjain. Allah perintahin dia puasa, zakat, haji, dia kerjain. Nah, itulah nanti orang-orang yang wajahnya berseri-seri ketika datang hari kiamat. Kenapa? Karena Allah redho dengan orang tersebut, ya. Jadi banyak gambaran tentang Al-Qari'ah. Al-Qari'ah, hari kiamat. Mal-Qari'ah, apa itu hari kiamat? Sampai di yang ketiga kali. Wa ma adraka mal-Qari'ah, dan tahukah kamu apa itu hari kiamat? Nah, kalau ada kata-kata wa ma adraka mal-Qari'ah, ada kata-kata wa ma adraka, ini menandakan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa
peristiwa besar. Gitu ya. Jadi apalagi contohnya surah Al-Balad. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Nah, ini menandakan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa besar. Lailatul Qadar itu peristiwa besar. Ya, jangan ditinggalin, jangan disia-siain. Ya, saat Ramadan datangnya Lailatul Qadar itu jangan disia-siakan. Kenapa? Karena fadilah keutamaannya luar biasa. Tuh ya, seperti al-haqqah wa ma adraka mal haqqah. Tuh, kan hari kiamat. Jangan artinya apa? Bahwa peristiwa haqqah ini adalah peristiwa besar. Jangan main-main dalam hari kiamat, gitu ya. Jadi kalau ada ayat Al-Quran yang ada penyebutan diulang-ulang, al-Qariyah, mal-Qariyah, wa ma adraka mal-Qariyah, ya, itu berarti menandakan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa besar. Ya, dulu ada orang kafir yang ahli syair nantang Nabi. Kenapa? Karena Nabi dianggap bahwa ucapan-ucapan Nabi itu adalah bukan Quran dari Tuhan, tapi mereka itu adalah syair yang diucapkan oleh Nabi. Jadi mereka menganggap yang keluar dari mulut Muhammad itu kan syair sama seperti aku juga bisa. Ditantang Nabi Muhammad untuk dia mengeluarkan syair. Kumpulin orang-orang banyak. Setelah kumpul orang-orang banyak, ya Nabi SAW cuma bilang, ente duluan yang ungkapin syair. Dia ucapin syair. Al-fil, mal-fil, wa ma adraka mal-fil. Ya, al-filu lahu khurtumun tawil, wa lahu batnun wa udhunun kabir. Itu. Al-fil apa artinya? Gajah. Tahukah kamu apa itu gajah? Al-fil, gajah. Mal-fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal-fil. Tahukah kamu apa itu gajah? Al-fil lahu khurtumun tawil. Gajah itu punya belalai panjang. Walau batun wa udhun kabir, punya perut dan kuping besar. Wah, orang teriak, tepuk tangan, ketawa. Nanti ditantang gitu. Nabi keluarin Al-Qariyah. Begitu diucapkan Al-Qariyah, semua orang tertunduk ketakutan. Kalau dia ketawa kan orang juga tahu punya gajah, punya belalai panjang, punya perut gendut, kuping besar, orang tahu. Tapi ketika Nabi SAW membaca surah Al-Qariyah hari kiamat, mal-Qariyah, apa itu hari kiamat? Wa ma adraka mal-Qariyah, tahukah kamu apa itu hari kiamat? Baru dijelasin semua orang tertunduk ketakutan. Ya, nah di situ ada yang dapat hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi ada juga yang mereka keras, tidak mau mendapatkan hidayah, bahkan mereka tetap itu kan cuma syair aja, bukan Al-Quran, bukan dari firman Tuhan. Nah itu orang-orang yang tidak mendapatkan hidayah. Ya, jadi ini Al-Quran ini termasuk surah yang luar biasa, mengingatkan kita akan hari kiamat. Wa ma adraka mal-Qariyah, dan tahukah kamu apa itu hari kiamat? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus. Pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan. Ada yang bilang laron, ada yang bilang anai-anai, ada yang bilang kunang-kunang. Ya, pokoknya kondisinya bahwa manusia yang gemuk, manusia yang kuat bagaimanapun, ya, apa yang dilakukan, ya, kemudian orang yang kurus setelah orang yang gemuk aja itu kayak laron terbangan, dan nanti saat hari kiamat, insyaallah. Wa takunul jibalu kal-'ihni manfush, dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Ya, al-'ihn itu ada yang mengatakan bulu domba, ada yang mengatakan bulu domba. Atau kemudian kayak kapas gitu, kita punya kapas, kita ambil, kita udah dia berapa, ya, kena kipas angin muter-muter, balon gitu, ya, bulu, kita udah berapa, itu gunung, ya,
yang menancap ke bawah begitu kuat, ya, fondasinya kuat. Gunung kan masya Allah, gunung itu kan kalau kelihatan ke atas kerucut gitu, di bawahnya juga kerucut juga, ya, di bawahnya kerucut juga, atas kerucut, di bawahnya kerucut, dan bawahnya itu lebih dalam. Kalau gunungnya lebih tinggi, di bawahnya lebih dalam lagi, lebih dalam lagi. Itu aja nanti seperti bulu-bulu yang berterbangan, apalagi kita, ya, kalau gunung aja kayak begitu, ya, apalagi kita, kayak gunung-gunung yang mencakar alam ini, walaupun fondasinya cakar kayak yang kuat tuh sampai ratusan meter, dan pada saat hari kiamat nggak ada apa-apanya, ya, itu menandakan bahwa kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala mampu menghancurkan alam semesta beserta isinya. Ya, kita tidak ada pakaiannya, ya. Kalau kita ingat begitu kan ya Allah, iya ya, kita tidak ada pakaiannya. Ya, kita diingatkan terus bahwa amal ibadah kita nanti yang akan menemani kita di hari kemudian. Wa takunul jibalu kalbihdan manfus, dan gunung-gunung seperti bulu yang berhamburan, yang dihambur-hamburkan. Fa amma man thaqulat mawazinu, maka ada orang yang berat timbangan kebaikannya, bahwa fi isyatir radiyah, maka dia berada dalam kehidupan yang memuaskan. Timbangannya berat, ya, amal ibadahnya ditimbang berat, senang banget dia, ya, senang banget. Itu kehidupan yang menyenangkan, ya. Tapi ada juga orang yang begitu ditimbang berat, senang dia, tiba-tiba datang orang yang nuntut, yang sampai akhirnya dibilang muflis. Apa itu muflis? Orang yang bangkrut, ya, orang yang bangkrut. Maka Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, ya, atadruna mal muflisu, tahukah kamu siapa itu orang yang bangkrut? Ya, sahabat bertanya, al muflisu man la dirham lahu wala mata. Jadi kata al muflis itu adalah orang yang tidak punya benda, tidak punya harta, tidak punya dinar, tidak punya dirham, tidak punya duit. Ya, Nabi bilang bukan itu yang dimaksud muflis, yang dimaksud bangkrut bukan itu. Yang dimaksud bangkrut adalah orang yang timbangan kebaikannya berat, tapi tiba-tiba datang orang yang nuntut. Satu datang untuk, ya Rob, aku nggak terima. Karena waktu di dunia dulu dia pernah zalim kepadaku, dia pernah fitnah aku begini. Ya, aku sekarang menuntut keadilan kepada kau. Ya, kata Allah, ya, gimana dong? Ya, pokoknya aku menuntut keadilan kepada kau. Pahala puasanya ya ambil, dikasih dia. Datang lagi orang yang nuntut, ya, ya Allah, aku nggak ridho karena warisanku, bagianku diambil semua sama dia, serahkan dia di dunia. Hartaku, warisanku diambil sama dia. Ya, aku nggak ridho, aku menuntut keadilan kepada kau. Ya, kata Allah, baik, pahala puasanya diambil, dikasih lagi. Datang lagi orang yang ketiga, ya Allah, aku nggak ridho, dulu aku pernah dipukul sama dia, aku pernah dibunuh. Sekarang aku tuntut keadilan kepada kau. Diambil lagi pahala zakatnya habis. Ya, sampai akhirnya pahala hajinya pun udah habis. Udah gak punya pahala apa-apa. Masih ada yang nuntut juga. Karena udah habis pahala sholat, puasa, zakat, haji udah habis semua. Udah tinggal timbangan kejelekannya dia. Ya, sampai akhirnya datang lagi orang yang nuntut. Apa lagi yang diambil pahalanya udah gak ada semua. Hanya dosa orang yang nuntut dilimpahkan semua ke orang yang dituntut tadi. Itu yang dikatakan muflis. Ya, hati-hati kita jangan pernah menzalimi orang. Lalu adunal hukum ila ahliya. Ya, nanti ya hukum itu akan diberikan kepada orang-orang yang melakukannya. Orang yang melakukan kebaikan akan mendapat kebaikan, orang yang melakukan kezaliman juga akan mendapatkan kezalimannya semuanya. Sampai katanya kambing yang tidak bertanduk akan nuntut kepada Allah karena ditanduk sama kambing yang punya tanduk. Sampai begitu. Kambing yang punya tanduk ditanduk sama yang punya tanduk, nuntut ke kambing. Begitu juga kita manusia, ya. Makanya alaihissalam
Sebaliknya wa amma man khaffat mawazin, dan adapun orang yang ringan timbangan kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah neraka hawiyah. Tuh, orang yang ringan timbangannya, nah ini nerakanya neraka hawiyah. Hawiyah, saya punya saudara namanya hawiyah. Ya, artinya neraka, artinya neraka. Dulu orang kita pengen punya nama yang penting bahasa Arab, ya, yang penting pakai bahasa Arab. Katanya salam kasih nama, ya, kasih nama hawiyah, panggilannya Kowie, panggilan Kowie. Tapi kan begitu, nama cakep-cakep gitu ya, dipanggil yang ada nama Abdullah, panggilan Uwo. Ada Abdullah cakep, panggilan Uwo. Panggilnya Abdullah, panggil aja Abdullah gitu ya. Saya dulu ayah saya marah tuh kalau punya anak namanya cakep-cakep dipanggil kayak gitu juga. Jangan benar panggil nama anak, ya, jangan singkat-singkat gitu ya. Ada saya ada nama cakep, namanya Syarifah, namanya Syarifah, dipanggilnya Empah Domelin, nama cakep-cakep panggil Syarifah. Yang penting kita masih penting ya, kita Empah. Namanya orang kita kan gampangin aja ya. Dengan bahasa Arab katanya hawiyah, artinya neraka. Wa ma adraka ma hiya, dan tahukah kamu apakah neraka hawiyah itu? Neraka hawiyah itu adalah narun hamiyah, api yang sangat panas. Ya, nah inilah tentang surah Al-Qari'ah ya. Sekali lagi surah Al-Qari'ah ini mengingatkan kita ya akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, hancurnya alam semesta beserta isinya, agar kita menjadi orang yang sadar, agar kita ingat bahwa kehidupan dunia itu hanya sebentar saja ya. Sampai sini ada yang bertanya? Silakan. Kalau nggak ada, saya cukupkan dulu sampai sini. Mudah-mudahan walaupun sedikit ya bermanfaat buat kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berkahi hidup kita, keluarga kita, anak-anak kita, kampung kita, juga negara kita, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Ilahana akrimna bil 'ilmi nafi' wa rizqil halal warzuqna min haitsu la nahtasib. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karam. Da'wahum biha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum biha salam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum.